Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, di depan saya ini ada 3 buah gunting pipa ya. Masing-masing ini harganya beda jauh kawan-kawan. Ya, yang paling sini ini harganya sekitar 200.000. Ini kalau nggak salah 140.000. Yang ini lebih murah lagi ya, kurang dari 70.000. Wow, murah banget ya. Nah, dari harga yang berbeda jauh tersebut, kira-kira mana yang paling layak dibeli gitu ya. Nah, saya akan buatkan reviewnya. Habis itu termasuk bagaimana pengalaman saya memakainya ya. Kemudian dari sisi teknisnya apa aja kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ayo kita mulai ya review satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling mahal dulu ya kawan-kawan. Yang paling mahal ini harganya seperti tadi saya bilang sekitar 200.000. Saya udah makainya sekitar 2 tahunan ya sekarang. Secara konstruksi ini memang kelihatan paling kokoh ya, paling kuat. Nah, kalau dari sisi pemakaian nanti kita akan review nih. Perhatikan ya kawan. Yang pertama, dalam kondisi terkunci dulu ya, seperti ini. Ketika kita nyimpan seperti ini, jadi nggak akan nusuk ya kalau kita taruh di lemari atau di kotak peralatan gitu. Nah, kalau kita mau pakai, pegang ini dulu, dilepas ini, baru kita mulai memakainya. Nah, ini kelemahannya menurut saya ya, nggak bisa dioperasikan dengan satu tangan ya. Jadi harus dibuka pakai tangan satunya seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita pakai untuk motong. Nah, satu kelemahan lain lagi yang saya temui di gunting ini, dia itu kadang nggak bisa terus-menerus motong ya kawan. Artinya apa? Di suatu saat ada kala dia itu cuman ngangguk-ngangguk aja ininya ya. Jadi dia turun balik gitu. Perhatikan ya, saya akan praktekkan. Tuh, perhatikan. Tuh. Ya, nggak bisa motong habis kadang-kadang ya. Nah, terakhir udah motong habis dia. Jadi kalau ada bunyi kliknya itu artinya dia bisa turun gitu ya. Perhatikan ya kawan-kawan, tadi saya ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah 10 kali baru dia masuk ya. Itu pun tadi ada beberapa kali itu yang nggak nyangkut. Itu problemnya ya Mas. Ya kawan-kawan. Nah, kalau masalah ketajaman, menurut saya ini cukup tajam ya, cukup tajam. Dan saya belum pernah gagal untuk memotong pipa. Nanti akan kita peragakan ya masing-masing ya. Ini kita lihat mekanismenya dulu. Kemudian apa lagi ya? Dari materialnya tadi udah ya, terus cara pengoperasiannya udah ya. Kemudian itu dulu ya. Selanjutnya kita akan kunci, terus gunting yang kedua, yang ini yang harganya menengah ya, tadi sekitar 140.000. Nah, ada yang cukup menarik ya dari gunting ini ya kawan-kawan. Sebetulnya saya sangat suka dengan mekanismenya ya. Pengunciannya juga bagus, kemudian perhatikan ya kawan-kawan, enaknya ini bisa dioperasikan dengan satu tangan ya. Perhatikan ya. Ini penguncinya di sini. Kalau saya tekan di sini, dia akan terbuka. Perhatikan. Loh, habis itu kayak gini ya, bukanya nggak perlu dibantu tangan kiri, cukup giniin aja. Tuh, udah buka sendiri ya. Selanjutnya kita tinggal potong pipa. Nah, ini bagusnya dia itu nggak pernah ini ya, nggak pernah gagal untuk maju terus ke arah motong gitu ya kawan. Setiap tarikan tangan saya selalu bisa menutupkan blade-nya ini atau bilah pisaunya ini. Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, perhatikan. Nggak pernah gagal ya. Kalau kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ngunci lagi ya, seperti saya bilang, nggak perlu tangan kedua ya. Satu tangan cukup kok. Nah, kita ginikan aja. Nyangkut ya. Ya dibantu ke lantai tadi aja ya kanan. Kalau mau buka, nah nutup lagi. Nah, enak ya.
Nah, nanti ini ada masalah di pisaunya ya, performan pisaunya. Nanti kita akan coba buktikannya. Nah, yang terakhir ini baru saya beli ya. Terus terang saya memang lihat review kawan-kawan di YouTube yang lain ya. Reviewnya cukup bagus sehingga saya sempatkan untuk membeli. Harganya juga ya wow, murah banget gitu ya. Nah, sekarang kita akan posisikan dia mengunci dulu ya, teman-teman. Nah, ini memang harus dua tangan ya, teman-teman. Untuk kuncinya ini, penguncinya bersembunyi di sini. Sebenarnya ada bagusnya ya, karena selama pemakaian nggak ada yang nggak ada yang klewer-klewer gitu ya, nggak ada yang menggantung. Jadi rapi sih itu kan, ya itu harus dua tangan ya, perhatikan tuh. Nah, kunci ya. Kalau ngelepas juga harus dua tangan. Nah, sekarang pemakaiannya ya. Nah, ini memang satu tangan juga, cuman memang lebih jauh ya kawan-kawan. Ini dorongannya lebih jauh. Jadi kalau yang jari-jarinya pendek mungkin agak kesulitan kalau satu tangan ya. Perhatikan bukanya. Nah, saya. Selanjutnya kita siap untuk motong. Tap. Nah, seperti itu. Nah, ini bagusnya sama juga dengan yang kedua tadi. Dia nggak pernah nyangkut ya. Artinya pisaunya itu bisa maju terus sampai ke mentok ini ya. Kita praktekkan aja ya. Tuh kan, sampai habis ya. Selanjutnya kita buka lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ngomentari pisaunya ya, kawan-kawan. Tadi yang pertama saya bilang ini tajam. Yang kedua ada masalah, nanti kita buktikan ya. Yang ketiga ini cukup tajam juga ya. Terus istimewanya ini kawan, perhatikan ya istimewanya. Nah, di sini ada sudutnya ya. Nah, ternyata sudut ini sangat membantu sekali ya. Sudut ini ketika pemotongan pipa ya. Nanti kita akan tunjukkan. Ketika pemotongan pipa, sudut ini akan masuk duluan ya, kawan-kawan, sehingga lebih memudahkan proses pemotongan ya. Ya kan, perhatikan ada sudutnya. Oke, sekarang kita akan adu ya, bagaimana masing-masing bisa memotong pipa. Kita akan mulai dari pipa yang paling besar dulu aja ya. Kita kasih ujian dia yang paling berat. Oke, di sini adalah pipa 1/4 ya. Ini adalah ukuran maksimal yang bisa dipotong oleh ketiga gunting ini ya, kawan. Sama semuanya kapasitasnya 1/4. Oke, kita akan mulai dari yang mana dulu? Yang paling tua dulu aja ya. Perhatikan ya. Nah, cukup berat ya, kawan-kawan. Perhatikan, ngelawan dia ya. Nah, ini seperti saya bilang ya, kadang dia nggak maju, klek gitu. Ini kali ini baru awal mulai udah nggak mau maju ya. Nah, ini problem ini. Nah, biasanya saya kalau kayak gini, saya bantu dengan muntir sedikit ya, kawan-kawan. Nah, ini saya putar sedikit kayak gini, sambil diputar sedikit. Nah, baru saya lanjutkan. Perhatikan tuh, kesulitan saya, nggak maju-maju ya. Ingat ini tadi harganya mahal ya, kawan-kawan, 200 ribuan. Ya, meskipun saya bilang nggak pernah gagal, itu emang kadang-kadang dengan kesulitan yang seperti ini. Harus muter-muter. Nah, akhirnya berhasil juga ya. Dengan berbagai perjuangan. Seperti itu ya, kawan-kawan. Oke, kita taruh dulu. Sekarang yang ini ya, yang termahal kedua. Nah, mantap ya, penampilannya kayak meyakinkan sekali ya, karena pisaunya kelihatan kayak keras dan tajam gitu. Kita akan cobakan di sini ya.
Saya kasih ke tengah sini ya kawan-kawan. Kalau terlalu ke pinggir dia biasanya peot di sini. Ya. Kita kasih beban yang di tengah. Ini beban yang paling enak untuk gunting ya. Kalau dikasih beban enak aja nggak mampu, ya nanti kawan-kawan perhatikan sini. Nah, terusin ya. Berat sekali ya kawan-kawan. Udah 2 tangan masih gak kuat. Saya coba puntir. Terus terang saya kesulitan kawan-kawan. Nggak bisa ya, nggak bisa saya terusin. Ini sampai penyok ya tadi pipanya. Dia hanya terluka gini dan belum tembus juga ya. Oke, ini yang termahal kedua ya. Ini yang saya bilang ternyata penampilan tidak sebagus maksudnya performan tidak sebagus penampilannya ya. Oke, minggirin dulu ya. Sekarang kita pakai pipa yang ini lagi ya. Ini sama ya, keduanya tebalnya sama. Sekarang kita pakai yang ini ya. Perhatikan ya. Ya, luar biasa ya. Rupanya yang paling murah justru bisa memotong dengan 1 tangan ya, dengan mudah. Nggak usah susah payah. Yang ini muntir-muntir, yang ini nggak berhasil, ini 1 tangan berhasil. Sekarang kita akan cobakan ke pipa yang tipis ya kawan-kawan. Pipa tipis kita coba dari yang termahal lagi ya. Saya ambil jarak di sini ya, 5 sentian dari tepi. Perhatikan tuh, cuman ngepir-ngepir aja ya kawan-kawan. Udah ya, saya nggak usah terusin ya. Ya bisa kalau dipuntir-puntir kayak tadi. Sekarang yang termahal kedua ya, kita coba. Saya lanjutkan ya di tempat yang udah dilukai sama pipa gunting pertama. Ya lihat ya, seperti tadi juga penyok-penyok saja sampai sakit tangan saya guntingnya. Coba 2 tangan. Rusak semua pipanya ya kawan-kawan. Nggak bisa. Nggak akan saya lanjutkan. Kita akan pakai gunting yang paling murah ya. Saya nggak melanjutkan di sini ya, saya ngambil ke tengahnya aja, atau di sebelah sini boleh lah. Ya, kawan-kawan bisa lihat sendiri ya hasilnya seperti itu. Nggak usah saya komentarin lagi. Sekarang kita ke pipa kecil ya, kawan-kawan. Ini adalah pipa ukuran 1/2 inci. Ya, kita pakai sekarang gunting yang paling mahal dulu ya. Perhatikan sini aja ya, kita ambil jarak 3 cm aja. Nah, berhasil ya, nggak ada masalah. Terus gunting yang berikutnya sama juga ya, 3 sentian dari tepi. Nah, kali ini gunting ini berhasil ya kawan-kawan. Alhamdulillah akhirnya ada yang bisa dipotongnya ya. Oke, saya taruh. Lalu yang paling murah ya.
perhatikan ya kawan-kawan, yang tajamnya ini, yang saya suka itu dia akan nembus duluan ya. Tuh, ya. Tuh, perhatikan. Sehingga dia seperti kayak membuka jalan agar pemotongannya lebih murah ya, lebih mudah. Nah, dari sisi tenaga yang kita keluarkan ya kawan-kawan, ini juga paling sedikit ya. Saya paling nyaman memakai ini. Ya. Baik kawan-kawan, dari beberapa percobaan tadi, ya harusnya kawan-kawan bisa nyimpulkan sendiri ya, mana yang kira-kira lebih layak dibeli itu. Ya, harga 200, 140, kurang dari 70. Wow, murah banget ya. Nah, ini kawan-kawan, kekurangannya apa? Kekurangannya sih dia materialnya memang kelihatan paling murah ya. Kelihatannya materialnya. Hanya ini yang lain itu kayak dari cor, yang ini itu dari plat ya. Ya, namun meskipun ini dari plat, nyatanya dia cukup kuat ya untuk dipakai tadi. Cuman saya nggak tahu apakah dia bisa awet. Ya kita lihat aja nanti ya, 2 tahun ke depan apakah dia masih bertahan. Yang jelas ini udah 2 tahun dan masih bertahan, meskipun pisaunya agak sompel sedikit di sini, masih bisa dipakai. Tapi dari sisi pemakaian tadi ya, meskipun mekanismenya ini yang terbaik, tapi dari hasil pemakaian, experience kita tadi, ini yang terbaik ya. Artinya meskipun mekanismenya nggak terbaik, tapi performanya dia terbaik ya. Ini mekanismenya terbaik karena bisa dilakukan semuanya dengan satu tangan. Sayangnya pisaunya nggak cukup tajam ya kawan-kawan. Nah, ini nanti saya akan coba ya mengasahnya. Apakah kalau diasah dia nanti bisa menjadi andalan saya berikutnya ya. Kawan-kawan tunggu aja nanti ya. Suatu saat saya akan mengasah dan buat video lagi. Sedangkan ini ya udah dapat mahalnya, kemudian performanya nggak terlalu bagus ya, masih kalah dengan ini. Nah, pada akhirnya kalau kawan-kawan ingin saran saya mau beli yang mana gitu ya, ya dengan gampang ya, terus terang aja saya sekarang akan merekomendasikan yang ini. Kalau kawan-kawan tanya ini merek apa, ini mereknya Falco. Kawan-kawan kalau pengen beli silahkan beli ya, banyak dijual secara online, nanti linknya saya tuliskan di kolom description ya. Baiklah, itu dulu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan review dari saya kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.